cuma fitnah. Allahu Akbar. Cukup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Divaksin ini belum vaksin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi sengaja Anda sempat nonton kan bagaimana video yang kita putar tadi ya. Nanti kita akan ajak Anda ngobrol bersama seperti biasa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita di dapur redaksi. Dan seperti biasa saya ajak Anda untuk ngobrol dengan partner saya, wartawan senior dari Forum News Network, Mbak Agi Beta. Assalamualaikum Mbak Agi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ersu dan teman-teman Off the Record semuanya. Ya, kemarin sempat lihat video itu dan narasi yang dimana itu katanya itu adalah tentara memaksa orang untuk melakukan vaksin gitu ya. Iya, kaget juga melihatnya. Wah, masa sampai seperti itu gitu ya? Kayak di Rusia itu dulu, Rusia itu pernah ada video-video yang saya tonton itu pasukan khususnya mereka berkemah di tempat-tempat umum gitu. Dan kemudian dia melakukan vaksin terhadap orang-orang yang lewat gitu di sana. Namanya di Rusia, walaupun sudah ada negara demokrasi, tapi gaya komunisnya, gaya Kremlinnya masih berlangsung. Nah, saya kaget juga, loh kok di Indonesia seperti itu gitu. Ternyata sudah ada konfirmasi ya video itu Mbak ya. Iya, sudah ada konfirmasi di media, ternyata itu ya bisa dikatakan hoax ya Mas Ersu, karena itu bukan pemaksaan vaksin. Ini sampai di berbagai grup WA itu sampai terjadi silang pendapat begitu, karena ada yang begitu meyakini itu Mas Ersu. Lucu sekali juga memang. Saya ternyata agak meragukan juga ketika dapat, seperti biasa kan, setiap kali ada video semacam itu, kita selalu mengingatkan jangan, apalagi dengan narasi yang bombastis, jangan segera di-share, apalagi ditambahin bumbu-bumbunya. Karena apalagi yang kemudian yang disuntik itu sampai teriak-teriak Allahu Akbar ya. Jadi iya, sampai berapa orang yang meeting gitu kan, sampai ada tentara begitu. Iya. Saya kaget. Jadi konfirmasinya ternyata itu kejadian di Depok ya, Mbak ya. Di Depok, betul. Depok, Jawa Barat. Dan kemudian Depok ada di Depok di Jogja, ada Depok di Jawa Barat ya. Ya, di Depok, di Jawa Barat, dan kemudian ternyata itu adalah seorang orang dengan ODGJ lah gitu ya, dengan gangguan jiwa, dan itu memang diminta oleh keluarganya, begitu katanya Mas Ersu. Jadi Pak Mulyadi yang menderita ODGJ ini memang dikhawatirkan dia mengganggu atau apa, terus kemudian dia diminta untuk istilahnya ditaklukkan begitulah ya, untuk dibawa ke dokter. Nah, kebetulan itu yang salah satu yang memiting itu justru memang dimintai tolong, yaitu Bapak Babinsa di situ, namanya Pak Sertu Mukidi. Kebetulan ini Pak Mukidi yang menjadi pahlawannya. Mulyadi dan Mukidi. Kok keren yang ODGJ-nya daripada yang Oke. Namanya ya. Oke. Iya, dan dua-duanya nama yang sangat famous ini ya kalau di dalam ini kita sehari-hari. Ya, dan Pak Mukidi ini berjasa artinya dia, karena dia berhasil menaklukkan dan kemudian akhirnya bisa disuntik sehingga bisa dibawa dengan mulus lah oleh warga sekitar untuk itu kemudian suntik penenang ya, bukan bukan vaksin itu ya. Iya, betul, bukan. Ini kan orang tua ya, masa orang tua sampai ditelungkupkan di di aspal atau di apa, kan juga sebenarnya kalau kita melihat yang seperti ini kita harus pakai nalar ya Mas Hersu, tidak mungkinlah itu terjadi. Oke, tapi selalu kita ingatkan setiap kali ada berita-berita semacam itu, tahan diri dan coba kemudian googling, cari informasi lain gitu ya. Kalau Anda tidak begitu yakin dengan kejadian itu, cek yang dicek. Kan saya selalu begitu juga ya ke Mbak Agi ya. Misalnya kalau saya mendapatkan video, saya nggak tahu kejadiannya di mana, saya share di grup. Ini mohon informasi di mana gitu. Saya juga kemudian cek di mana, baru kemudian setelah kita mendapatkan berita yang valid baru kita sebar. Itu bagian dari literasi dari medsos yang sehat. Jangan ditambah-tambahin narasi gitu. Waduh. Narasinya serem-serem gitu kalau kita baca di medsos ya, Mbak ya. Oke, ya memang betul. Realitasnya sekarang ini COVID itu terus melonjak ya.
angkanya di Indonesia mesti terus melonjak, dan kita sebut tadi disebutkan bahwa di Wisma Atlet tingkat bornya memang belum terlalu tinggi, tapi seperti kita sampaikan kemarin, banyak orang memilih untuk untuk rawat rumah gitu ya Mbak, rawat isoman namanya, isolasi mandiri ya. Iya. Nah, bedanya isoma sama isoman. Kalau isoma itu istirahat, sholat, makan, itu biasanya yang paling ditunggu kalau kita ada acara. Nah, tetapi yang menarik ini Mbak ya, ternyata kan kita selalu ngomong narasinya bahwa Omikron ini nggak terlalu berbahaya, ya gitu ya, karena ya banyak yang sembuh gitu. Tapi di Amerika angkanya beda ya Mbak ya, ngeri ya di Amerika ya. Iya, betul Mas Hersu. Ya. Di Amerika itu sampai 900.000 orang ini tambahannya, serem ya. Saya bacanya ya. Ini kalau kita lihat begini-begini kok angkanya kok dramatis betul ya di Amerika gitu ya. Iya betul. Jadi di Amerika ini saya baca bulan Desember, 12 Desember masih 800.000 dan kemudian sekarang sudah di atas 900.000 hanya dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Yang jadi meninggal bukan penambahan yang positif, yang meninggal kan ini ya? Iya, penambahan yang meninggal, yang korbannya. Dan mereka melihat ini masih berlangsung terus gitu. Jadi maksudnya ini bukan sudah melandai, bukan. Ini masih terus terjadi peningkatan. Cuman kalau saya baca-baca juga soal kondisi di Amerika tuh ya Mas Hersu, karena Omikron ini kan memang walaupun tidak terlalu berbahaya, tapi tetap saja harus sangat diwaspadai kalau pada orang yang dengan komorbid. Dan kemudian kalau di Amerika ini ternyata kan yang kegemukan itu apa namanya ya Mas Hersu ya? Obesitas ya. Nah, penderita obesitas ini kebanyakan makan junk food di Amerika itu benar-benar. Betul. Darah tinggi dan penderita obesitas itu sangat besar, sangat tinggi. Nah, ini salah satu penyebabnya yang menjadikan sehingga menjadi ya lumayan berbahaya pada orang yang dengan komorbid. Tapi kalau seandainya kita terkena pada saat kondisi kita itu prima, stamina kita bagus, nah itu mungkin yang bisa cepat sembuh gitu. Kalau tidak salah ini bahkan disebutkan angka kematian lebih tinggi daripada varian Delta. Padahal kita tahunya kemarin itu Delta itu paling ganas gitu ya. Tapi ternyata di Amerika lebih ganas. Betul kalau Anda sampaikan tadi, saya juga heran waktu sempat ke Amerika, saya lihat banyak sekali populasi orang gemuk, dan mohon maaf ya, ternyata di kulit hitam banyak kan yang obesitas itu, angka obesitasnya memang sangat tinggi, dan itu menjadi salah satu penyakit yang utama di Amerika soal obesitas ini. Nah itu rupanya ya biang keladinya. Iya betul, karena itu ras Mas Hersu. Jadi faktor ras yang berkulit gelap itu memang memiliki kecenderungan untuk tekanan darahnya juga lebih tinggi, dan kemudian juga dia juga bisa dengan gaya hidupnya, pola hidupnya itu tadi, dia bisa memiliki kecenderungan untuk obesitas itu lebih besar. Waduh, gitu. Saya melihat itu di Oprah itu pada Dokter Oz ya, dokter yang menangani itu. Saya berarti masuk dalam kelompok itu ya, karena termasuk saya kan pembalap dulu disebutnya waktu muda itu, pemuda berbadan gelap gitu. Sekarang sih bukan bukan pemuda lagi. Oke, nah tetapi yang terjadi di mana di Eropa berbeda. Di Eropa ini sudah mulai negara-negara di Eropa sudah mulai berdamai dengan COVID gitu. Bahkan ini saya baca ini di mana terakhir Denmark ya, yang mulai membebaskan orang tidak lagi Denmark ini pilih berdampingan dengan COVID, warga bebas lepas masker ini. Saya kira tapi kan gini, ada yang mesti kita perhatikan di sana. Satu, literasi orang tentang kesehatan kan di sana sangat tinggi ya. Terus kemudian standar pola hidup mereka juga jauh lebih sehat, gizi mereka lebih bagus. Terus populasi mereka juga nggak sebanyak kita, masih bisa di handling. Kalau kita melakukan itu, menurut saya itu berat Mbak kalau di Indonesia, karena satu, populasi kita itu sangat tinggi, kemudian tingkat kesehatan kita dan tingkat gizi kita juga nggak bagus. Terus jumlah kita ini kan memang luar biasa gitu. Makanya kemarin orang ketika kita lihat Pak Jokowi kunjungan ke Sumatera Utara, ramai banget gitu ya orangnya. Nanti kita bahas juga soal itu. Nah, makanya agak aneh, makanya ketika kemudian di Indonesia ini kebijakannya seperti membingungkan ya, tarik ulur ya. Di satu sisi minta orang, Pak Luhut minta orang di usia 60 tahun. Wah, saya ini termasuk agak mulai serem-serem karena mulai nyaris gitu itu
dilarang keluar rumah sampai 1 bulan, gitu kan? Terus, tetapi di satu sisi Pak Luhut menolak untuk pembatalan PTM dan juga membuka penerbangan internasional. Ini kan jadi kita jadi bingung ya, gimana yang memahami ini Mbak ya? Iya, saya sendiri juga melihatnya, tapi saya sendiri agak-agak geli juga ya. Wah, jangan-jangan nih Pak Luhut nih usia 60 tahun sebaiknya di rumah saja 1 bulan ke depan. Wah, jangan-jangan ditujukan kepada Pak Jokowi juga gitu ya. Karena Pak Jokowi usianya sekarang ini 60 tahun. Beliau kan lahir tahun 61. Dan kemudian kemarin Pak Jokowi baru saja membuat kerumunan di berbagai tempat, kan ada berapa tempat itu? Tiga tempat atau jadi apa? bukan hanya keluar rumah tapi membuat kerumunan gitu ya. Iya, membuat kerumunan begitu. Dan kemudian juga kita mendapati ternyata ada keterangan dari KSP bahwa 2 minggu ke depan Pak Jokowi rencananya tidak ada kunjungan keluar kota atau ke daerah begitu. Jadi ngambek dong. akan stay saja. Jangan-jangan ngambek Pak Jokowi karena patuh pada Pak Luhut gitu. Waduh, kata-kata patuhnya saya kasih tanda petik lah ya. Karena patuh Pak Luhut nggak boleh keluar rumah selama 1 bulan, tapi kan cuma 2 pekan tadi ya. Atau sebenarnya beliau ngambek gitu karena kemarin gara-gara kunjungan ke Sumatera Utara itu kan banyak heboh, mengundang kehebohan dan media mainstream gitu yang selama ini relatif nice terhadap Pak Jokowi, nggak terlampau ini sekarang rame-rame memberitakan soal itu gitu, meskipun dengan tone yang berhati-hati, tapi tetap mereka mempersoalkan gitu, seperti Kompas gitu ya, seperti biasa kita kenal gaya jurnalisme Kompasnya kan jurnalisme sopan santun lah, jurnalisme orang Jawa gitu ya. Kan ini udah kritis sekali loh soal kerumunan Pak Jokowi ini, kritisnya Kompas ya, saya kira ya. Iya, membuat running story saya lihat ya, media-media tidak hanya cukup dengan 1 berita, tapi bahkan beberapa berita meminta pengamat untuk membuat statement mengenai hal itu, juga orang-orang partai gitu ya. Nah, kita sendiri juga, saya juga nggak tahu Mas Hersu, kenapa Pak Jokowi tiba-tiba memutuskan itu. Cuman katanya selama 2 minggu ke depan beliau akan membuat rapat-rapat itu melalui daring saja gitu. Nah ini apakah Pak Jokowi akan tahan ya? Karena dia ini kan terkenal dengan belusuannya, terkenal dengan jalan sana jalan sini, tiba-tiba sudah di sana di sini, apalagi menjelang G20 ini Pak Jokowi sangat aktif sekali gitu untuk meninjau persiapan, apalagi kita mau MotoGP dan sebagainya gitu. Iya, dan sebenarnya orang juga bingung ya, Pak Jokowi kok masih belusukan terus kayak gaya kampanye gitu ya. Gaya kampanye apakah memang ini periode 3 periode jadi nih gitu. Jadi Pak Jokowi tetap melakukan kampanye, kan orang bertanya-tanya begitu ya Mbak ya, karena suasananya itu atmosfer kampanye banget nih sekarang ya. Iya, betul. Dengan dielu-elukan gitu ya. Dan kita sebagai wartawan kita tahu betul lah itu, walaupun dari pihak KSP atau dari sekeliling Pak Jokowi mengatakan bahwa itu spontanitas dari rakyat gitu. Rakyat yang tahu, terus kemudian rakyat yang keluar. Tapi kita kan tahu dari zamannya Pak Harto, Pak SBY, Bu Mega dan sebagainya. Itu kalau yang namanya ada kunjungan presiden, jangankan presiden, menteri saja dimobilisasi kan, anak-anak sekolah dimobilisasi, ibu-ibu, bapak-bapak dari kelurahan, dari kampung, dari RT itu, bahwa akan ada pejabat mau datang, terus kemudian kita rame-rame keluar, itu sudah jamak terjadi di mana-mana. Jadi memang ada faktor spontannya, tapi tidak 100% itu spontan begitu. Dan itu kalau kita melihat Pak Jokowi ini sepertinya sangat menikmati itu, seolah-olah masih akan ada masa jabatan yang berikutnya gitu ya, ada target yang masih hendak diraih gitu. Entah kenapa ya Mas Hersul, atau mungkin memang kalau saya rasa sih Pak Jokowi ini kan ya sesudah tidak menjadi presiden mungkin jadi kingmaker. Nah sebagai kingmaker dia kan juga butuh untuk didengarkan atau ditaati keinginannya begitu ya. Nah saya rasa mungkin ada faktor itu juga. Apalagi Pak Jokowi kita dengar beberapa mengatakan beliau ada di balik dari Pak Ganjar yang belakangan ini begitu antusias gitu ya, begitu intens setiap Sabtu Minggu keliling Indonesia memperlihatkan bahwa sangat dalam tanda petik mungkin juga ya
bernafsu gitu ya, bisa katakan begitu, karena memang kelihatan sekali untuk maju di 2024. Dan kalau Pak Jokowi ada di belakangnya gitu mendukung, ya ini sangat wajar juga sih Mas Hersu. Pak Jokowi masih perlu apa dari masyarakat, loyalitas dari masyarakat untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Ya, jadi makanya kalau meminjam istilahnya apa dulu pelawak Sri Mulat itu sebut kalau Pak Jokowi itu nggak akan keluar istana itu sebuah hil yang mustahil gitu. Asmuni, itu Asmuni itu Mas. Asmuni dia menyebut ini hil mustahil ada Pak. Kenapa Pak Jokowi nggak akan melakukan kunjungan selama sampai 2 pekan ini? Emang betah itu akan tinggal di istana selama 2 pekan. Saya khawatir Pak Jokowi gara-gara media banyak yang mengkritik, pengamat banyak yang mengkritik, terus Pak Jokowi ngambek gitu ya. Nah, yang kita jadi bertanya-tanya, bagaimana itu rencana camping di titik nol di kota? Nah, itu kan Mbak. Nah, betul. Terus sepertinya Bapak Gubernur Kaltim sudah sure banget ya bahwa apalagi ngomongnya bertiga di ruang VVIP katanya ya di Bandara Sultan Aji sesudah peresmian dari pengurus PBNU hanya ngomong bertiga bersama dengan Pak Gubernur mengatakan bahwa akan camping di titik nolnya Kaltim, dan kemudian menjadi center dan semua gubernur dan juga semua sultan dan suku-suku semua yang ada di Kalimantan diminta untuk berkumpul di situ. Nah, kemarin sebelum Pak Jokowi akan ada kemah besar gitu ya. Kalau dulu kita ikut Pramuka ada yang persami, perkemahan Sabtu Minggu. Ini tempatnya seperti apa ya? Kita tahu di sana apakah di tengah kota atau titik nol, Mbak? Betul-betul berbentuk kan, camping begitu. Kan titik nol itu kan berarti di lokasi ibu kota itu. Padahal kita tahu itu kan sulit dari sisi sanitasinya, dari sisi di atas bukit itu Mas Hersu, di atas bukit yang sekarang masih jadi hutan tanaman industri kalau di titik nolnya ya. Dan sepertinya di situ, nah menurut Pak Isradi Nur bahwa yang membiayai adalah Sekretariat Negara. Nah itu sangat penting. Dia mengatakan itu bahwa itu biayanya nanti dari Setnek. Ya ini menarik sih kalau memang jadi. Saya pengen tahu aja seperti apa camping di titik nol itu gitu. Dan saya kira pasti Pak Jokowi juga menikmati karena ini juga akan jadi fokus perhatian. Pak Jokowi ini kan termasuk yang seneng lah katanya kalau muncul di headline media begitu ya. Nah tapi soal Pak Isran Nur ini kan saya kira juga beliau akan senang kalau ini di tengah kontroversi banyak sekali penolakan terhadap rencana pembangunan ibu kota, terus tapi Pak Jokowi tetap kencang, pemerintah tetap kencang akan menjadikan itu. Kan banyak sekali petisi-petisi ya Mbak ya sekarang muncul. Betul. Dan petisi itu tidak hanya datang dari orang yang selama ini kritis terhadap Pak Jokowi, tapi dari pendukung Pak Jokowi. Iya, betul. Banyak yang menentang soal ibu kota ini. Kita ingat ya, saya khawatirnya nanti kemudian jangan-jangan Pak Isran Nur membisikkan kemarin ketika ketemu Pak Jokowi, dia bilang, Pak ini Bapak bisa batal loh masuk surganya kalau nggak jadi bangun ibu kota di Kalimantan Timur. Karena beliau sudah mengklaim ya bahwa pasti masuk surga Pak Jokowi dengan membangun IKN ini. Iya Pak, iya betul Pak Isran Nur dulu itu kan sudah menyatakan bahwa dia menjamin Pak Jokowi masuk surga karena berhasil memindahkan ibu kota. Sekali-kali kalau kita ngomong begini, please teman-teman di Kalimantan Timur, terutama khususnya di Kalimantan, jangan sensi ya. Kita nggak pernah ada intensi apapun terhadap teman-teman di Kalimantan Timur. Kita dukung kemajuan, kita dukung kalau teman-teman di Kalimantan itu tidak hanya sumber daya alamnya yang dieksploitir, tetapi juga wilayahnya harus dimajukan kan gitu. Tapi kan pertanyaan sekarang orang, apakah memang harus dengan cara memindahkan ibu kota? Kenapa harus memindahkan ibu kota? Karena zaman sekarang itu agak berbeda dengan dulu. Kalau dulu pendekatannya itu ke wilayahan, itu kan jarak geografis. Gitu kan selalu yang dipertimbangkan orang soal jarak geografis. Sekarang kan dengan era digital ini nggak ada lagi jarak geografis. Betul. Seluruh dunia itu sudah terhubung, Mbak, gampang banget gitu. Jadi kalau katanya Pak Jokowi itu berpikirnya 4.0 malah 5.0. Tapi kalau dengan cara sekarang ini secara fisik memindahkan itu namanya masih 2.0 lah ya atau kembali konvensional ya. Konvensional ya kan gitu. Iya. Ya, ini jadi saya kira ini salah satu pertimbangan. Kedua juga yang paling penting itu soal banyak sekali soal anggaran pemerintah sekarang dan kemudian kekhawatiran orang. Ya, bagaimanapun kalau
terjadi migrasi jutaan orang pindah ke Kalimantan sekarang, Ya. bagaimana daya dukung alam di Kalimantan itu yang sekarang sudah hancur-hancuran, sudah banyak yang rusak pun bisa akan tambah parah. Itu kan saya kira. Jadi banyak orang sayanglah dengan Kalimantan ini karena bagaimana Kalimantan ini adalah paru-paru Indonesia, ini paru-paru dunia, dan Kalimantan yang menjadi backbone-nya ya. Itu ya Mbak ya. Iya, iya betul. Dan pertemuan itu tadi Mas Ersu mungkin akan menjadi menarik ya Mas Ersu, karena selama sesudah disahkan oleh DPR kemarin, diundangkan pada tanggal 18 Januari ya, itu kan waktunya sekitar 2 bulan Pak Jokowi harus sudah menunjuk kepala otorita begitu. Nah, sementara dari pihak Kalimantan sendiri kan menginginkan agar itu adalah putra daerah. Nah, sepertinya akan ada deal karena menurut dari suku-suku Dayak gitu ya yang bersuara, tokoh-tokoh setempat, dan kemudian juga dari para gubernur menginginkan bahwa diwadahi ini. Jadi bukan gubernur tapi kepala otorita itu tadi berasal dari mereka begitu. Nah, inilah saya rasa nanti yang akan disuarakan kalau seandainya Pak Jokowi jadi membuka camping seperti itu tadi begitu. Dan ada deal-deal khusus ya, mungkin di yang paling kuat namanya ya, katanya disebut peluangnya besar Ahok kan. Iya, sejauh ini kan memang masih nama Ahok yang paling kuat gitu, yang mencuat, apalagi diusulkan oleh PDIP, Mas Hersu ya. Ya, hati-hati aja kita ingatkan pada Ahok kalau memang jadi di sana. Ini teman-teman di Kalimantan ini bisa sensitif kalau dia tidak bisa mengendalikan ucapannya seperti biasanya gitu ya. Tapi kan susah mengubah watak itu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya watak dengan watuk kan, selalu sering saya ulangi. Kalau watak itu nggak bisa diubah, kalau watuk atau batuk bisa disembuhkan. Apalagi nanti saya tahu pasti pressure pembangunan ibu kota ini kan sangat tinggi. Jadi tensi orang Pak, tensi apalagi kepala otorita, apalagi ada tenggat waktu, ada tekanan politik, macam-macam tekanannya luar biasa. Ini bisa meledak lagi nih kalau tidak bisa. Iya. Bayangkan kalau dalam 1 tahun pertama saja ada sekitar 2.500 orang baru keluarga gitu yang dipindahkan ke sana yang merupakan dia ASN, sementara dari beberapa liputan-liputan dan investigasi yang dilakukan oleh media, baik itu televisi yang tayang di TV konvensional maupun YouTube, itu memperlihatkan bahwa ternyata di sana memang masyarakatnya masih banyak sekali yang tradisional, Mas Hersu. Jadi lulus SMA itu sudah bagus, yang S1 juga masih jarang begitu ya. Di daerah Sepaku, di daerah yang memang nanti akan menjadi ring pertama ibu kota baru itu. Jadi sementara yang dipindahkan ini kan orang yang berpendidikan semua, orang yang memiliki jabatan, ASN bayangkan gitu. Nah, ini pergesekannya nanti akan seperti apa? Ini kalau seandainya memang sebelum dibangun, kalau seandainya kita dilihat dari sisi sosial dan budaya, justru yang harus diselamatkan ini manusianya lebih dulu kan. Alam itu kan tinggal menerima, tapi bagaimana manusia ini disiapkan gitu. Orang yang selama ini dengan tetangga yang berjauhan dan kemudian juga hidup yang seadanya seperti itu, mereka berpenghasilan sehari-hari dan kemudian untuk makan hari itu juga gitu, karena mereka kan ada di pinggir-pinggir daerah kelapa sawit, pertambangan dan sebagainya, dan bukan bagian dari pemilik tambang itu sendiri gitu. Mereka kerja di pertambangan dan kemudian tiba-tiba ada sesuatu ya datang dengan rumah yang sudah disediakan, komplit segala fasilitas, berikut dengan isi rumah dan sebagainya, kendaraan. Lah, ini yang saya rasa kita harus waspada sekali. Seperti kata Mas Hersu tadi, kita bukan menolak IKN itu, bukan serta-merta menolak, tapi begitu banyak itu yang harus disiapkan, seperti yang dikatakan oleh Pak Ayumadi Azra ketika diwawancara di Mas Hersu Benopoin ya Mas Hersu. Iya. Oke, jadi ini saya kira banyak sekali PR-PR yang sangat menarik, dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Kita mesti diganti topik ya Mbak. Ini kalau soal ibu kota baru ini juga running story ini, ya running issue gitu, sama dengan soal belusukannya Pak Jokowi. Nah, ada topik yang juga sangat menarik. Kemarin kan Kepala BNPT Komjen Boy Raffi Amar sudah datang ke MUI membuat klarifikasi tentang ada 198 pesantren yang terafiliasi dengan teroris, dan data itu kan disebutkan bahwa itu data yang dikumpulkan selama 20 tahun gitu ya Mbak ya, dan individu, dan salah satunya itu disebut ada yang termasuk jaringan Islamiyah. Saya pernah wawancara ini dengan pengamat terorisme
Al-Haidar, dia menyatakan bahwa sekarang ini sel Jamaah Islamiyah itu sudah tidak aktif, itu sudah berubah menjadi gerakan-gerakan humanitarian, jadi gerakan-gerakan kemanusiaan. Jadi artinya memang betul itu adalah data lama gitu, tapi kan kemudian karena menimbulkan silang pendapat, menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik, terutama umat Islam, diklarifikasi. Nah tiba-tiba saya baca ini ada dialog itu GP Ansor nih, pengurus GP Ansor yang malah justru menyatakan dia menyayangkan kenapa kok minta maaf gitu, karena justru kalau betul datanya itu jauh lebih besar. Nah ini kita jadi bingung, ini kenapa sih peristiwanya sudah mereda gitu, ini kenapa dibangkitkan lagi, kan kayak gini-gini bisa menimbulkan pro kontra, apalagi kan kemarin yang sempat sangat marah itu kan para kiai-kiai NU, karena kan nama pesantren itu biasanya identik dengan NU gitu ya Mbak ya. Betul. Ini yang nyebut namanya Nuruz Zaman, Ketua Bidang Kajian Strategis Pimpinan Pusat GP Ansor, Mbak. Ya. Sayang sekali ya Mas Hersu ya. Keadaan sudah mereda. Ya, udah reda. Pak Boy Rafli-nya juga sudah enak gitu suasananya dengan kiai-kiai MUI, begitu juga dengan netizen sudah berlega hati. Apalagi memang sebelumnya kan seperti agak terpojok ya Pak Boy Rafli ini, karena beliau menyebutkan 198 dan kemudian orang langsung menohok, sebutkan mana saja gitu nama-nama pesantren itu begitu. Nah ini kan seperti ditodong gitu ya untuk menyebutkan mana saja gitu, untuk menunjukkan gitu. Padahal ternyata itu kan keluar pada saat ada rapat dengan pendapat dengan DPR Komisi 3, dan kemudian juga mungkin pada saat itu Pak Boy Rafli juga tidak sempat menjelaskan bahwa itu data selama 20 tahun dan bukan berarti bahwa satu pesantren yang lainnya lagi dan kemudian jumlahnya semua 198 itu terpapar demikian terpaparnya, tapi ternyata hanya berupa misalnya ada mantan santrinya yang ternyata ikut kelompok ini, terus kemudian ada kiainya yang kemudian pernah terdeteksi ikut kelompok mana gitu. Jadi memang hanya terafiliasi itu artinya ada sentuhan-sentuhan gitulah, ada gesekan, ada irisannya. Bukan pesantren itu terpapar yang menyebabkan orang tua dari banyak santri seperti dikatakan Mas Hersu kemarin, ada yang dari luar negeri, yang dari apa, kan langsung kaget semua bertanya-tanya, padahal kita ada ribuan pesantren dan ini kondisi selama 20 tahun. Ya wajar Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di seluruh dunia, tentu jumlah pesantren itu bahkan tidak bisa dihitung kalau menurut saya. Kita kalau ke daerah itu, ke Bogor itu di mana-mana banyak sekali pesantren besar maupun kecil. Ya. Ini saya kira yang seperti ini kita mesti lebih bersikap bijak dalam menghadapi situasi yang bisa memecah belah gini. Jadi menurut saya kalau ada hal-hal bagus lah tabayun gitu, ketemu misalnya dengan MUI tadi, BNPT gitu. Nah kemudian dilemparkan lagi, ini kan semacam yang udah padam jadi baranya muncul lagi. Betul. Nah, di luar itu juga yang saya kira ini saya banyak sekali menerima WhatsApp dari beberapa teman ini adalah pernyataan dari Ketua PBNU terpilih yang menyebutkan bahwa Pak Luhut itu adalah sahabat dari NU. Padahal kemarin-kemarin kan Pak ketika mau menjadi ketua NU ini salah satu kampanyenya kan dia akan menjaga jarak dari kekuatan politik gitu. Dan kalau kemudian menyebut Pak Luhut, kita tidak bisa lepas dari soal tarik menarik kekuatan politik yang ada sekarang ini gitu ya, Mbak. Ini pertanyaan yang juga menarik. Kemudian orang bertanya pada saya, ada apa nih dengan NU? Nah ini saya kira mesti kita tanya nanti pada ahlinya soal NU ya Mbak ya. Iya betul Mas Irsu. Kita mungkin perlu konfirmasi yang dimaksud dengan beliau ini apa begitu ya? Apakah hanya menyenangkan hati saja gitu kan? Sebagai sahabat gitu, sebagai Pak Luhut kan sekarang sedang dalam posisi yang di pemerintahan itu posisi kunci begitu, sehingga perlulah membangun persahabatan dengan Pak Luhut. Apakah hanya untuk itu saja gitu ya? Bunga-bunga bibir gitu, ataukah memang ada sesuatu? Karena sepertinya kalau dimaknai itu ini agak-agak lucu juga begitu menyamakannya gitu ya, menyamakan dengan seseorang yang biasanya akan menimbulkan reaksi, Mbok ya jangan disamakan dengan misalnya sahabat Nabi, jangan disamakan dengan gitu kan ya. Netizen karena merhatiin gitu, sahabat, waduh sahabat kan seperti para sahabat Nabi dong. Siapa ya, sahabat? Kalau sahabat Nabi itu yang ada disebut namanya as-sabiqul awalun, orang-orang yang pertama kali masuk
Islam itu ada seperti apa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Saya kira bukan itulah maksudnya. Iya, Tapi mudah-mudahan bukan itu yang dimaksudkan. ya sekali lagi kan kita berharap memang NU ini sebagai satu ormas yang ormas Islam terbesar yang sangat menentukan dan menjadi simbol civil society di masa Gus Dur dulu ya. Kan Pak Yahya Stakuf ini menyatakan bahwa dia ingin mengembalikan NU seperti pada masa Gus Dur ya. Ini kalau Gus Dur dulu menjadi civil society. Jadi waktu itu kenapa civil society kita terhadap Orde Baru juga sangat kuat ya karena ada NU bersama dengan civil society. Nah, kemarin ini kan yang sebenarnya yang bikin heboh sebelum soal sahabat ini ternyata Pak Yahya Stakuf menyatakan bahwa mereka PBNU segera membangun kantor di ibu kota Nusantara. Ini kan orang juga nggak bisa lepas bahwa melihat itu pasti ini adalah manuver politik kan begitu orang menyebutnya karena sebagai sebuah ormas nggak ada kewajiban bagi NU untuk membangun ibu kota. Ormas itu bisa di mana aja. Seperti Muhammadiyah sampai sekarang kantor pusatnya itu tetap di Yogyakarta gitu secara historis di sana. Apalagi sekali lagi kita sebut di era digitalisasi ini nggak harus secara fisik kita. Ya Mbak ya, orang banyak. Ini kita perlu ingatkan juga pada teman-teman bahwa ada terjadi perubahan atau ada shifting, ada habit yang berubah. Mungkin jadi jangan terlalu kaget nanti kalau mall-mall itu tidak lagi seramai di masa lalu karena orang udah tidak harus ke mall. Mungkin masih ada tetap orang ke mall tapi bukan lagi menjadi kalau orang mau belanja orang sekarang lebih memilih melalui online gitu ya Mbak ya. Ya, mengenai PBNU yang mengatakan akan membangun di Kaltim itu, dan kemudian ketika ditanyakan kepada Muhammadiyah, ternyata Muhammadiyah, kami sudah ada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sudah ada, dan kemudian rumah sakit kami sudah ada. Ya memang seperti itu, seolah-olah dengan mengatakan demikian, maka orang akan berpendapat, itu adalah bentuk dukungan dari PBNU terhadap IKN, pembangunan IKN, walaupun kalimatnya tidak demikian gitu. Iya, itu kan ternyata politik lah gitu ya Mbak ya. Iya, betul, politik lah itu. Nah, sementara ketika ditanyakan kepada Muhammadiyah ya, pembangunan itu tidak mesti harus menunggu IKN lah. Lebih diplomatis lah gitu ya, lebih diplomatis karena kita menagih janji dari Pak Yahya Stakuf yang akan NU akan menarik jarak dari kepentingan politik. Nah, dua pernyataan dari Pak Yahya Stakuf tadi tentang pembangunan kantor PBNU di ibu kota dan juga pernyataan tentang Pak Luhut. Karena bagaimana sekali lagi Pak Luhut ini kan salah satu sekarang ini pemain utama lah di Republik ini. Ya itu tidak bisa dilepaskan bahwa itu adalah tafsir politik gitu ya Mbak Agi ya. Oke, kita masih mengakhiri perbincangan ini Mbak Agi. Iya, tidak terasa ya Mas Ersu setiap kali kita ngomong dari meja redaksi. Dan waktunya sudah habis. Terima kasih sekali pemirsa Off the Record atas perhatian Anda. Saya Agi Beta. Saya Ibnu Arif dari Forum News Network. Tetaplah menjaga akal sehat, tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah menjaga menjaga keakraban dengan sesama anak bangsa gitu. Dengan cara begitu kita tetap bisa meningkatkan imunitas tubuh di tengah Omikron yang sedang melanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.